Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mata kuliah ekonomi zakat dan wakaf, di mana yang materinya itu berisi tentang harta yang diwakafkan, kadar waktu diwakafkan, siapa orang-orang yang menerimanya. Nah, materi ini akan disampaikan oleh kelompok kami, kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri atas nama Jamardi Prayogo, yang kedua Vika Mustika, yang ketiga Vila Mustika. Pembahasan pertama akan dijelaskan oleh saya yang menjelaskan tentang harta-harta yang diwakafkan. Harta benda yang dapat diwakafkan ini ada dua, harta yang bergerak dan harta yang tidak bergerak. Gitu. Nah, harta bergerak ini adalah harta yang maksudnya harta yang bergerak ini harta yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, ya, seperti hewan kayak gitu, seperti perlengkapan rumah ibadah gitu, senjata, pakaian, buku kayak gitu dan lain-lainnya. Pokoknya yang kalau dikonsumsi itu nggak ada habisnya, kalau kayak kebutuhan gitu loh, kebutuhan seorang gitu. Nah, yang pertama sudah harta yang dapat diwakafkan itu yang berupa harta yang bergerak. Yang kedua ini adalah harta yang tidak bergerak. Maksudnya harta yang tidak bergerak itu seperti benda-benda mati, benda yang hakikatnya mati gitu loh, seperti tanah lah. Saya ngambil contoh wakaf yang tidak bergerak ini tanah, kan karena kalian bisa menjabarkan sendiri kan, berarti tanah ini adalah sebuah harta yang tidak bergerak yang dapat diwakafkan. Selain tanah ini, yang kedua bangunan, yang ketiga sumur untuk digali airnya. Seperti itu. Jadi wakaf itu yang bisa diwakafkan, hartanya yang bisa diwakafkan itu ada dua, digolongkan ada dua ya. Yang pertama harta yang berupa yang bergerak, yang kedua yang tidak bergerak, gitu maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vika Mustika, NIM E 2019-2353, akan melakukan presentasi selanjutnya, yakni tentang jenis-jenis syarat dan ketentuan wakaf sebelum melakukannya. Yang pertama yakni jenis-jenis wakaf. Tanah, bangunan masjid, atau pemakaman mungkin menjadi bentuk yang paling umum diketahui. Sebetulnya terdapat beberapa jenis harta lain yang dapat dijadikan wakaf. Untuk mengetahuinya, berikut pembagian jenis-jenis wakaf. Yang pertama, wakaf berdasarkan peruntukannya. Dua, wakaf berdasarkan jenis hartanya. 3, wakaf berdasarkan waktunya. Dan yang terakhir, wakaf berdasarkan penggunaan objek. Berikutnya adalah syarat sah untuk berwakaf. Menurut hukum Islam, wakaf dikatakan sah apabila memenuhi dua persyaratan. Persyaratan pertama adalah tindakan atau perbuatan yang menunjukkan pada wakaf. Yang kedua, mengungkapkan niat untuk wakaf baik lisan maupun tulisan. Berikut ini syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan wakaf secara sah. Yang pertama, harus menggunakan syarat wakih, dan yang kedua harus menggunakan syarat al-mauquf, dan yang ketiga harus menggunakan syarat al-mauquf alaih, dan yang keempat harus menggunakan syarat sikhah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Mustika, NIM E 2019-2356. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Saya akan mempresentasikan orang-orang yang berhak menerima wakaf. Wakaf diartikan sebagai penahan hak milih atas materi atau benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faidahnya.
Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan Arab waqaf yang berarti al-had. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang, dan yang lainnya, ia berarti pembekuan hak milik untuk faidah tertentu. Dalam bahasa Arab, penerimaan manfaat wakaf atau dengan kata lain penerimaan makuf disebut dengan istilah makuf alaih. Para ulama membagi makuf alaih menjadi dua golongan, yaitu makuf alaih muayyan dan makuf alaih ghairul muayyan. Pertama, makuf alaih ghairul muayyan adalah penerima manfaat wakaf yang tidak ditentukan secara spesifik atau dengan kata lain kelompok sosial kolektif. Nah, contoh makuf alaih ghairul muayyan ialah seperti orang fakir, orang miskin, orang yang berhijrah di jalan Allah, dan lain-lain. Sedangkan secara umum wakaf ditunjukkan untuk tujuan kebaikan dalam rangka takarrub ilallah, yakni mendekatkan diri kepada Allah, sehingga tidak sah wakaf yang ditujukan untuk tujuan kemaksiatan. Nah, ada lagi contohnya wakaf muslim kepada orang kafir. Wakaf muslim kepada orang kafir zimmi untuk bertujuan kebaikan hukumnya itu sah. Sebagai contoh, wakaf untuk tempat peristirahatan atau persinggahan, dan lain-lainnya. Sedangkan wakaf orang muslim kepada orang kafir itu membangun tempat peribadaan orang kafir zimmi hukumnya tidak sah, karena peribadaan orang kafir termasuk bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh wakaf orang muslim kepada orang kafir bisa kita lihat misalnya pada wakaf sumur yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Sedangkan wakaf orang muslim kepada kafir habbi hukumnya tidak sah, karena menurut pandangan Islam kafir habbi harus jelas keberadaannya. Dan sebaliknya, wakaf orang kafir kepada orang muslim baik untuk tujuan umum maupun untuk membangun masjid atau tempat ibadah umat Islam hukumnya sah menurut syariah. Contoh wakaf orang kafir kepada umat Islam bisa kita lihat pada wakaf muhairikin yang mewakafkan hartanya kepada Rasulullah SAW sesuai wasiatnya sebelum meninggal pada perang Tabuk. Dan yang kedua, maquf alaih muayyan. Maquf alaih muayyan adalah penerimaan manfaat wakaf yang ditentukan secara spesifik selain diri wakaf sendiri pada saat sighah atau ikrar wakaf. Namun demikian, pada kondisi tertentu wakaf boleh menerima manfaat dari harta wakafnya sendiri jika termasuk dalam kelompok yang berhak menerima manfaat wakaf. Contohnya pada wakaf tanah yang digunakan untuk membangun masjid. Wakaf boleh melaksanakan sholat di masjid karena ia termasuk yang berhak menerima manfaat wakaf. Contoh wakaf untuk maquf alaih muayyan yang bisa kita lihat hingga saat ini yakni wakaf Habib Bugo Asy asal Aceh yang mewakafkan hartanya untuk membangun hotel khusus jamaah haji asal Aceh. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada perkataan atau pelafalan kata yang salah. Wallahu muwaffiq ila waqthik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.